ke topik kita malam hari ini, yaitu saya ingin sedikit ngasih gambaran ke teman-teman semuanya tentang penelitian saya. Jadi penelitian saya teman-teman adalah the impact of digital game activity towards student speaking skill in distance learning. An experimental research for the Aman. 10th grader student of SMA N1 Pacitan in the academic year of 2020 and 2021. Ale. Oke. Oke, jadi judulnya nih secara simpel teman-teman adalah pengaruh dari game online atau digital game terhadap kemampuan siswa dalam speaking di dalam pembelajaran daring. Nah, jadi penelitian saya ini bentuknya adalah eksperimen, ya eksperimen yang mana nanti namanya di dalam experimental research itu ada yang namanya itu jenisnya itu one shot case study. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini teman-teman backgroundnya sendiri untuk penelitian saya itu di diawali dari isu distance learning ya. Kita tahu pasti teman-teman semuanya sejak dari Maret kita sudah memulai pembelajaran secara daring. Nah, di dalam pembelajaran daring ini banyak obstacle-obstacle atau hambatan-hambatan yang dialami oleh guru maupun siswa. Dan di dalam pembelajaran bahasa Inggris, di dalam distance learning activity ini ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang apa ya, skill yang harusnya bisa diasah tapi tidak mampu diasah karena distance learning ini. Apa kira-kira skillnya? Skillnya yaitu adalah skill speaking dan listening. Nah, kenapa kok bisa hilang? Ya, kita tahu ya teman-teman, selama pembelajaran daring, kita itu dalam melaksanakan pembelajaran itu kan apa namanya ya, kurang namanya interaksi di dalam kelas kan, kurang interaksi dalam menyampaikan pendapat, memperoleh apa namanya itu pengajaran dari guru juga jarang, biasanya cuma dikasih tugas dan lain sebagainya. Pasti teman-teman juga mengalaminya seperti itu. Nah, berangkat dari digital learning ini ada juga isu nih, isu yang sangat hype di kalangan anak muda yaitu digital game atau game online. Kita tahu ya di awal-awal pandemi itu ada game yang namanya game Among Us itu sangat viral sekali di kalangan anak muda. Dan selain game Among Us, tentunya game-game online yang lain itu sangat apa ya, sangat hype di kalangan anak muda. Sebenarnya nggak anak muda juga sih, kalangan anak-anak ya, bocil-bocil sampai orang-orang yang dewasa itu main yang namanya game online, Mobile Legends kah, PUBG, FF dan lain sebagainya. Nah, di situ karena digital learning ini juga angka dari digital game itu, angka dari orang-orang yang bermain game online itu saya rasa mengalami peningkatan. Mas Joni kok ngarang seperti itu? Saya indikator peningkatannya seperti apa? Tetangga saya nih, anak-anak SD kelas ya mungkin kelas 4 ke atas lah. Itu jam 9 pagi ya, 9 pagi itu dia langsung login FF mabar main game online seperti itu. Bahkan itu setiap hari itu main game online. Bahkan sore juga main, malam main lagi. Nah, seperti itu. Bahkan saya sendiri pun ya ketika distance learning ini ketika tidak ada kegiatan di kampus, tidak ada kegiatan organisasi komunitas, waktu-waktu gabut saya itu saya habiskan untuk bermain game online. Yang dulunya saya main game Mobile Legends itu nggak pernah sampai mythic ya. Saya di karena distance learning sampai mythic. Oke, terus apalagi nih aspek yang ketiga yaitu student speaking skill. Nah, dari situ saya melihat nih teman-teman, dari dua background di atas, distance learning sama digital game ini, sebenarnya ada nggak sih benefit atau apa ya namanya ya, Untungan. kebermanfaatan untuk belajar bahasa Inggris khususnya speaking. Nah, di situ saya melihat ada sebenarnya kesempatan bagi guru ya untuk memanfaatkan digital game ini sebagai media mengasah kemampuan speaking siswa. Ya, di sini saya mengambil gamenya game Among Us. Kenapa kok Among Us ya? Teman-teman tahu pasti pernah main game Among Us itu, bahkan beberapa kali kita sudah pernah bermain game Among Us nanti. Di game Among Us itu kita dilatih untuk berargumen, berdiskusi, dan di situ banyak banget kerat kaitannya dengan interaksi. Nah, ketika nanti mungkin guru bisa mengintegrasi game Among Us itu sebagai wadah untuk apa namanya itu pembelajaran speaking,
kayaknya nanti itu bakalan influence banget untuk kemampuan speaking dari anak-anak, murid-murid. Nah, nanti di situ yang akan saya teliti bagaimana sih penerapan dari digital game ini, game Among Us ini sebagai media belajar kepada siswa. Ada nggak sih pengaruhnya kayak gitu. Nanti ada indikator-indikatornya sendiri yang akan saya sampaikan mungkin di jadwal nanti. Jadi nanti ada beberapa tahapan dalam penelitian saya. Saya kemarin mengajukan surat ke SMA itu mulai penelitian itu tanggal 20 sampai tanggal 30, 10 hari. Meskipun nanti sebenarnya tahapan utamanya itu hanya 3 tahapan, nggak sampai 10 hari mungkin, tapi saya ngambil 10 hari itu mungkin untuk jaga ini sing ora-ora guys, seperti itu. So, next. Nah, jadi tujuan atau objektif dari riset saya itu yang pertama itu to reveal digital game influence on student speaking skill. Untuk menjelaskan atau untuk menggambarkan pengaruh dari digital game itu ada nggak sih dari speaking skill, apa ada nggak sih pengaruhnya digital game itu terhadap speaking skill. Yang kemudian yang kedua to reveal the role of digital game usage to apply as a media of learning particularly in speaking skill practice, seperti itu. Nah, ini konseptual framework-nya yang saya sudah saya sudah gambarkan tadi di awal ya. Dari isu digital game, kemudian teaching speaking in FL, digital game in language education. Nah, data source atau apa namanya itu sumber data. Sumber datanya nanti saya kelas 10 ya, kelas 10 SMA 1 Pacitan. Saya sudah koordinasi dengan Bu Umi Maktum itu 3 kelas ya, 3 kelas yang saya ajar kemarin, kelas IPS 2, MIPA 6 sama MIPA 7. Mungkin ada yang selain kelas itu di grup? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Dio dan lain-lain? Apa? Ada nggak yang selain kelas IPS 2, Selain mana? kelas IPS 2, MIPA 6, MIPA 7? Nggak ada kayaknya ya. Nanti saya bikin form untuk biodata kalian. Nah, nanti sumber data saya itu 3 kelas itu teman-teman, 3 kelas itu sekitar 30-an murid, yang mana nanti 90 murid itu nanti wajib untuk mengisi angket atau kuesioner atau nanti link Google Form yang akan saya bagikan. Nah, nanti yang saya jadikan sampel untuk mengikuti apa namanya itu rangkaian penilaian asesmen activity-nya dari bermain game dan lain sebagainya nanti sekitar minimal itu 9 siswa, 10 sama saya. Kan kalau di bermain game Among Us itu kan maksimal 10 kan. Nah, itu minimal saya butuh 9 murid. Nah, nanti mungkin saya selain apa namanya minta bantuan teman-teman untuk mengajak teman-temannya, nanti mungkin setelah saya masuk ke grup kelas teman masing-masing lagi, nanti akan saya kirimkan kayak semacam apa ya, link yang berkenan untuk join. Tapi sebelum itu teman-teman misalkan ada yang apa ya namanya berkenan membantu Kak Doni untuk nyari teman-temannya nih yang mungkin bisa diajak kerjasama, saya mohon bantuannya ya guys, tolong dibantu untuk dicarikan. Ale ngapain Iya. Ale? Oke. Nah, nanti digital game di sini jadi independent variable dan speaking assessment jadi dependent variable. Jadi variabel penelitian saya itu terhadap digital game dan speaking assessment. Tidak usah terlalu saya jabarkan. Ini sebenarnya presentasi buat guys. Presentasi buat dosen. Saya presentasikan buat teman-teman. Nah, nanti setidaknya teman-teman ada 3 tahapan ya, ada pre-activity, ada while activity, sama post-activity. Jadi di pre-activity nanti pemberian treatment atau pemberian arahan atau pemberian wejangan-wejangan, bukan wejangan sih, kayak diberikan stimulus-stimulus kepada teman-teman. Nanti akan saya berikan sebelum kita melakukan aktivitas yaitu bermain game Among Us. Pre-activity nanti isinya apa aja sih, Kak? Nanti di pre-activity nanti teman-teman kita ada beberapa section. Yang pertama itu ada introduction section. Nah, ini ada introduction section yang mana nanti teman-teman semuanya memperkenalkan diri masing-masing teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini nanti teman-teman juga saya nilai untuk introduction section-nya, untuk kemampuan speaking-nya teman-teman. Kemudian
di pre-activity itu juga ada brief the rule of Among Us usage. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan nih apa cara bermain game Among Us secara umum. Pasti teman-teman sudah paham. Tinggal nanti saya yang ketiga di sini adalah brief the procedure during playing the game. Kayak ngasih apa rules-nya ketika bermain game, peraturan-peraturannya seperti apa. Nanti akan saya sampaikan ketika pre-activity nanti. Jadi nanti salah satu peraturannya nanti kita harus ketika bermain game Among Us nanti teman-teman diharapkan itu bisa mengekspresikan apa ya namanya ya, ekspresikan apa yang ada di dalam hatinya ketika bermain game. Bebas saja, loss pokoknya masuk dalam hati loss itu apa ya, apa sih yang terbesit di dalam pikirannya ketika bermain game, khususnya dalam bahasa Inggris ya, tetap tahu bahasa Inggris itu diungkapkan misalkan kayak ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris itu oh my god atau mungkin oh I'm surprising kayak aku terkejut dan lain sebagainya itu teman-teman itu dapat confident ketika bermain game. Nah, salah satunya itu full dengan bahasa Inggris. Kemudian ketika diskusi teman-teman harus ngomong satu-satu, nggak boleh ngomong bareng-bareng ya. Nanti kalau ngomong bareng-bareng nggak bisa dinilai, ya kan? Jadi harus satu-satu ketika diskusi nanti teman-teman menggunakan full bahasa Inggris dan one by one satu-satu. Terus apa lagi ya? Teman-teman juga harus mungkin mencatat vocabulary yang didapatkan ketika bermain game itu. Teman-teman nemuin vocabulary baru itu apa aja? Silakan ditulis seperti itu. Itu nggak dinilai vocabulary-nya, cuma hanya sebagai data tambahan untuk penelitian saya. Terus apalah pokoknya nanti saya jelaskan di kesempatan lain. Tuh, ini pre-activity-nya. Kemudian untuk while activity, ya di while activity itu nggak ada sesuatu yang rumit, kita bermain game ya. Mungkin nggak cukup sekali ya bermain gamenya karena kalau cukup sekali itu waktunya sangat singkat sekali ya. Kita pernah mabar ya, si Dava, terus Ale, siapa lagi Dio kemarin sudah pernah main mabar itu satu match itu kan cepet banget kan, nggak sempet diskusinya itu nggak bisa lama. Nah nanti mungkin beberapa kali kita main 2 kali atau 3 kali yang saya rasa cukup untuk main untuk menilai speaking seperti itu. Nah kemudian yang activity terakhir itu yaitu post activity atau tes. Tesnya di sini nggak terlalu ribet, jadi teman-teman nanti one by one ya, mungkin lewat call call WA atau video call WA nanti akan saya telepon satu persatu untuk saya interview ya, sedikit interview mengenai pengalaman teman-teman ketika bermain game. Teman-teman silakan menceritakan kayak apa ya namanya, retelling story lah pengalaman keluarga ketika bermain game menggunakan bahasa Inggris tentunya karena ini dites juga dites. Nah itu sih sebenarnya teman-teman aktivitinya. Jadi nanti teman-teman ada 3 activity, yang pre-activity ada 3 section, kemudian well activity sama post activity. Di setiap aktivitas ini akan saya nilai ya, seperti itu. Begitu teman-teman. Ada yang ditanyakan nggak nih kira-kira apa? Sing kayaknya nanti itu kita kan mulainya tanggal 20 kan, hari Sabtu. Lah mungkin di hari Sabtu itu kita bisa untuk apa namanya itu uji coba lah, nggak usah langsung tes, kita uji coba dulu, kita main main apa namanya itu mabar ya, pakai bahasa Inggris. Berani nggak? BTW ini pakai Discord. Pakai Discord. Ada yang belum bisa, Jessica gimana? Ada keluh kesahnya kalau pakai Discord? Saya stop share screen dulu. Untuk mengenai PowerPoint, dan teman-teman ada ditanyakan nggak? Nggak ada. Cukup jelas ya? Jelas, Cukup jelas nggak? jelas. Oke. Malah ini ada yang belum bisa nih. Si Jessica belum bisa tapi sudah punya. Oke, kalau gitu, iya, kayak tutorialnya. Sebenarnya gampang loh. Pakai apa namanya itu? Pakai Discord. Kamu tinggal masuk, bikin akun. Bikin akun dulu aja, Jess. Kamu sudah punya akun nggak?
Iki sapa sing koncone cedak Jessica? Rere. Rere kamu bisa ngajarin Jessica nggak Rere? Kamu deket nggak rumahnya sama Jessica? Iya, insya Allah bisa, Pak. Oh sudah ada Lewat akun. WA, insya Allah bisa kok, Pak. Ngajarinnya. Oke. Belum bisa tapi sudah punya, sudah ada akun. Oke, kalau sudah ada akun kan nanti kamu tinggal apa namanya tak kirim link yang kayak kemarin yang aku share di grup. Kamu tinggal join aja di situ, Jess. Apa kamu sudah join belum? Nanti kan di pojok kiri itu kan Nanti ada. kalau Jessica bingung biar tanya saya aja, Pak. Nah, makasih Rere kamu baik banget. Oke guys, mungkin itu aja ya untuk Ya, apa namanya sama-sama, itu Pak. malam hari ini. Nanti mungkin nanti besok mungkin saya akan bertemu sama Bu Umi untuk diskusi lebih lanjut mengenai apa namanya ya, mengenai mekanisme atau jadwal penelitian saya nanti dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Dan saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Makasih banget. Nanti mungkin khusus anak 9 ini atau 9 nanti eh, jika ada rezeki banyak nanti mungkin bisa nanti kalau sudah clear penelitiannya kita bisa makan-makan. Gimana? Oke. Boleh, Yo, Pak. biar menjalin silaturahmi yo kan kita waktu PPL itu nggak pernah bertatap muka kan. Yo, nggak apa-apa lah nanti kalau ada rezeki insya Allah kita bisa traktir lah makan-makan di mana gitu. Nanti saya mohon bantuannya ya guys. Kita ini kan di grup baru nggak cukup kan, nggak cukup 1 met, nggak ada 9 siswa. Nanti saya butuh 9 siswa nih. Nanti Dava bantu nyari ya. Oh, ya, insya Allah, Pak. Kalau ada, Sing kalau teman ya, Pak. yang bisa main game gitu loh, yang biasa main game, bisa main Discord, diajak. Siapa tahu mau Ya. gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan untuk mau hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang teman-teman bantu kepada saya, semoga nanti teman-teman memperoleh manfaat dan diberikan kemudahan Amin. atau diberikan balasan yang lebih baik. Oke, saya tutup. Kalau gitu, jika tidak ada pertanyaan, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih guys. Damn it, man. Ini di mau spill dulu deh. Wah, iya ya, mungkin ngerekam.